Halo Sagittarius, ini adalah reading untuk Sagittarius dan soulmate ya. Ini adalah general reading, tidak bisa cocok buat semuanya. Ini reading untuk Sagittarius dan soulmate. Sagittarius, Sun, Rising, Venus. Kebijaksanaannya kembali ke kamu ya. Apapun tindakan kamu yang akan kamu ambil setelah kamu melihat video ini adalah murni tanggung jawab pribadi, karena ini adalah general reading, tidak bisa cocok untuk semuanya. Maaf ya guys, suaranya wah, ramai sekali di sekitar aku. Sagittarius dan soulmate ya. Kita akan mundur ke past life dulu untuk melihat Sagittarius dan soulmate. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Ya. Book itu bisa berarti ini adalah sebuah rahasia, sebuah pengetahuan, ilmu pengetahuan ya, atau suatu rahasia yang masih tersembunyi. Ada Aries, sorry. Ini Aries ya. Tell me kalau aku salah simbolnya. Oke, ada rider. Seseorang yang datang, tapi orang ini punya rahasia gitu ya. Atau bisa jadi orang-orang ini adalah orang yang pandai gitu ya, punya banyak ilmu. Karena di sini buku berarti dia suka belajar seperti itu. Dia adalah orang yang suka belajar seperti itu ya misalnya. Karena aku melihat di sini orang ini rider ini adalah seseorang yang datanya cepat gitu ya. Jadi ini memperlihatkan dulu kehidupan past life kamu gitu ya. Ini mungkin adalah soulmate kamu dan gambar, atau ini bisa kamu yang bisa terbalik-balik ya gambarannya. Seorang yang dinamis, aktif ya, sehat dan cerdas ya. Oh ya, cerdas, berilmu, intuitif ya. Seorang yang sangat kuat nih, atau orang yang memiliki jabatan yang tinggi nih ya, di pemerintahan seperti itu misalnya ya. Ada komitmen. Oke. Oh my god, kucing aku sorry, gaduh sekali di kamar aku saat ini. Karena ini baca past life, mungkin ini dia, kamu dan dia menikah mungkin ya. berkomitmen seperti itu ya. Wah,
Oke, Fox ini hanya lewat kadang-kadang ya. Ini ujian hidup yang lewat gitu dalam hubungan kamu dan dia gitu ya. Nah, ini dia ujian hidup. Aku tadi bilang ujian dan tantangan kehidupan yang harus dilewati ya. Mungkin ini adalah sesuatu yang sebenarnya kalau di bawah, di inner, itu sesuatu yang bisa kita kendalikan kok, bisa kita kontrol, lebih bisa kita kontrol daripada si ini, karena yang ini adalah lebih kepada sesuatu yang sifatnya sudah disediakan atau diatur oleh divine plan dan alam semesta gitu. Kalau ini adalah sesuatu yang dari kita sendiri, dari kamu sendiri ya, Sagittarius dan soulmate ya. Tantangan dalam kehidupan ya, ini bisa juga berarti pekerjaan ya. Dulu mungkin ini hubungannya dengan pekerjaan atau mencari nafkah, mungkin dia di kehidupan yang lampau yang banyak sekali tantangannya ya. Ini Coven ini bukan berarti kematian ya, tetapi ini sesuatu yang berakhir gitu ya. Kalau di sini adalah komitmen ya, dan ini juga adalah rahasia ya. Ada suatu rahasia yang terbongkar mungkin ya, yang membuat kehidupan kamu dan dia di past life itu akhirnya berpisah gitu ya. Akhirnya berakhir kehidupan kamu dan dia. Nah, ini kamu dan past life mungkin di kehidupan yang lampau ini, aku melihat ini di sini sudah menikah gitu, tapi banyak sekali dalam kehidupan perkawinan kalian tuh banyak sekali tantangannya gitu. Banyak tantangan yang harus dihadapi, banyak halangan dan harus berjuang ya. Salah satunya adalah mungkin dalam pekerjaan, mencari nafkah seperti itu ya. Karena di sini juga ada ini buku, mungkin di sini aku melihat kalian banyak belajar ya. Dari tantangan-tantangan hidup ini yang membuat kalian tuh banyak belajar gitu. Sebenarnya ada di sini adalah kesuksesan yang aku melihat di sini adalah impian atau visi ya. Impian atau cita-cita gitu, tapi cita-cita itu memiliki banyak sekali obstacle-nya. Untuk kamu meraih ini banyak obstacle gitu yang harus kamu hadapi, kamu dan soulmate-mu dulu. Tapi di sini ada suatu ini garden yang ini berhubungan dengan komunitas gitu, suatu komunitas, suatu perkumpulan orang-orang, suatu tempat publik seperti itu ya. Kalau aku melihat di sini mungkin ada kehidupan di mana kamu dan dia dari kehidupan yang sepi ya, ini perpisahan sebenarnya, ini seperti perpisahan tetapi kemudian bisa bertemu lagi. Aku bisa melihat di sini ada siklus ketemuan ya, dan siklus perpisahannya kalian di past life kalian gitu. Ada si Fox ini ya, belum tentu dia orang yang jahat, mungkin ini hanyalah obstacle atau tantangan dalam kehidupan kamu dan dia dulu ya. Atau ini kalau secara internal ya, karena dia di bawah, di inner, mungkin adalah karakter yang harus diperbaiki. Seperti selalu ya aku bilang, karakter yang harus diperbaiki, karena inilah yang menjadikan ganjalan buat hubungan kamu dan dia gitu. Apakah ini nanti masih ada ya, kita lihat nanti. Mungkin si soulmate kamu ini ya, aku melihat dia ada orang yang tadi ya, seorang yang mungkin memiliki jabatan, memiliki kecerdasan, cerdas, intuitif ya, dan seorang yang kuat sebenarnya, seorang yang ini
agak kaku gitu ya. Agak kaku gitu. Agak kaku itu apa ya, kurang luwes gitu. Jadi kalau kurang luwes, kurang fleksibel dalam menghadapi berbagai tantangan, atau kurang fleksibel sikapnya, kurang luwes gitu ya, orangnya kaku gitu ya. Kalau ini ya ini gitu. Jadi itu yang membuat sebenarnya halangan itu, sifat atau karakter seperti itu menjadikan kamu dan dia menjadi ini seperti sendiri-sendiri, seperti terpisah gitu ya, walaupun bersama gitu, karena karakter yang ini. Dan juga aku melihat juga kalau ini ada suatu rahasia, mungkin bisa jadi ya, ada di past life kamu ada seseorang, satu lagi orang dalam kalau ini ada soulmate-mu, maka ini ada hubungan karmik kamu yang sudah ada juga dalam past life kamu gitu ya, Sagittarius. Hubungan karmik ini yang memberikan banyak tantangan dalam kehidupan kamu pastinya ya. Dan ini memang harus, tantangan ini harus dilewati, gunung ini harus kamu daki dulu untuk kamu bisa ketemu dengan soulmate sih kan, iya kan? Karena si Fox ini membuat perasaan kamu merasa kehidupan kamu seperti nggak bebas ya dengan orang ini, yang si hubungan karmik ini membuat di kehidupan kamu nggak bebas. Dan dia juga banyak menyimpan rahasia yang pastinya kamu merasa, mungkin merasa dia menipu kamu seperti itu ya, dia nggak jujur, sehingga kamu banyak merasa dirugikan dalam kehidupan ini, merasa banyak kehilangan gitu. Jadi sebelum kamu ketemu dengan soulmate-mu, kamu harus, sekali lagi ya, hubungan karmik harus dilewati sebelum ketemu dengan soulmate. Jadi itu ada saran. Nggak bisa milih ya, kamu nggak mau dong aku mau langsung ketemu soulmate, no. Kita semua harus menjalani hubungan karmik dulu, membayar hutang karma yang negatif. Kita harus membayar hutang karma yang negatif ya, hutang karma yang negatif, hasil dari perbuatan negatif kita gitu, hasil dari perbuatan negatif kita dalam kehidupan yang lalu atau dalam kehidupan masa kini juga harus kita bayar dulu. Dengan apa? Dengan kehilangan, dengan kerugian, dengan ditipu, disakiti, itu. Jadi kalau kamu ditipu, disakiti, rugi, banyak kehilangan, jangan buru-buru nyalain orang lain. Hello, I lovely cats, gelibet di sini. Sorry, kucing-kucing aku sangat gaduh. Jangan buru-buru menyalahkan orang lain aja gitu ya. Karena apa? Itu sebenarnya adalah buah dari perbuatan kita sendiri. So, jadi kalau kamu datang orang yang nyakitin kamu, ya terima. Kenapa harus diterima? Kok harus diterima sih? Jangan protes. Itu tandanya apa? Kamu sudah membayar hutang karma kamu yang negatif. Artinya kalau hutang sudah dibayar berarti udah lunas kan? Harusnya kamu bersyukur, ya kan? Semakin banyak hutang karma negatif yang dibayar berarti tambah lunas, kamu tambah bersih gitu. Tapi jangan bikin karma negatif lagi. Sama aja, nanti hutang kamu nggak habis-habis ya kan? Mesti dibayar seumur hidup, kamu berada dalam hubungan karmik terus-menerus. Jadi bagaimana membayarnya? Supaya tidak harus membayar karma yang negatif, tentu saja perbuatannya harus positif, ya kan? Dalam hidup kita nggak, semua orang itu belum murni, ya kan? Semua orang itu melakukan kesalahan, pasti. Semua orang melakukan kesalahan, dan kesalahan itulah yang mengakibatkan kita harus menanggung hutang karma yang negatif. Buah dari perbuatan negatif kita, semua kita semua seperti itu ya. Jadi untuk menguranginya, mengurangi ya, aku bilang nggak bisa
selama hidup nggak bisa kita tidak berbuat suatu, kecuali kita orang suci ya. Pasti kita melakukan kesalahan kan. Untuk mengurangi atau menebusnya ya tentu saja kita harus lebih banyak perbuatan positifnya, ya kan? Kalau perbuatan positifnya lebih banyak, artinya tabungan perbuatan positif lebih banyak daripada perbuatan negatif. Jadi nanti kita nggak harus bayar hutangnya, nggak harus banyak gitu, nggak harus rugi banyak, nggak harus sakit banget, seperti itu sebenarnya. Itu pelajaran yang rahasia loh. Oke, kita maju ke tahun 2020, bulan Juli dan Agustus. Oh, hari-hari cepat berlalu ya, sudah mau ganti bulan. Sagittarius dan Soulmate di Juli dan Agustus 2020 ya. Mari kita lihat perkembangan energinya. Kalau kartunya nggak berubah, ada kartu yang masih sama, artinya energinya belum berubah juga. Jadi itu mesti ada koreksi atau tindakan perbaikan ya. Ingat, baca di description box. Kalau dapat kartu yang negatif, artinya harus melakukan tindakan koreksi ya. Jangan diterima begitu aja readingnya, harus diolah. Kalau kamu mau mengambil keputusan berdasar reading ini pun semuanya adalah kebijaksanaan pribadi kamu ya. Kamu yang bertanggung jawab terhadap semua yang kamu pilih. Ini hanyalah suatu saran. Oke, Sagittarius dan Soulmate di Juli dan Agustus 2020. Juli dan Agustus 2020, Sagittarius dan Soulmate. Mari kita lihat energi kamu dan Soulmate. Oke, aku akan scan. Tuh, aku bukan pemain kartu profesional, spread nggak pernah bagus, but it's okay. Yang penting aku rasain energinya ya. Sagittarius dan Soulmate. Mari kita lihat kartu kamu, Sagittarius dan Soulmate. Oke. Ini bisa artinya pemecahan dari masalah, ada solusi, ada kunci jawaban dari pertanyaan kamu ya. Semoga pertanyaanmu apa? Rumah. Oke. Tadi ada mouse enggak ya? Masih karmik ya. Ini adalah karmik. Hubungan karmik yang harus dilalui dulu untuk bertemu dengan soulmate. Tapi di sini ada sepertinya kunci pemecahan masalah kamu. Masalah kamu apa? Mungkin di sini, kalau di sini dilihat, aku melihat ini ada hubungannya dengan kepercayaan, iman, agama ya, atau ini bisa jadi ada suatu beban kehidupan, perasaan stres,
atau terbebani ya. Mungkin yang ini rumah tangga kamu saat ini ya, ini adalah sesuatu yang divine plan gitu, sesuatu dari semesta ya, yang mau nggak mau harus mau gitu. Mungkin skenario-nya adalah kamu dan pasangan kamu, karena di sini ada rumah. Aku baca sebagai kalian sudah menikah, kamu sudah menikah. Ada ini isu agama atau kepercayaan, atau saat ini ya ini sebenarnya permasalahannya, dan ini ada solusinya sebenarnya di sini. Mari kita lihat kartus ya. Fox masih di sini ya. Kalau masih di sini sebenarnya ini adalah dari pas yang lampau atau sudah terjadi ya. Ini sebuah kalau ini bukan suatu pernikahan atau rumah tangga, ini adalah perasaan aman, perasaan terlindungi, perasaan nyaman gitu ya, perasaan nyaman yang diusik gitu oleh beberapa orang ya. Perasaan amanmu, perasaan nyamanmu, perasaanmu, hatimu saat ini sedang ada orang-orang yang mengusiknya, membuat kamu merasa tidak aman, takut, sedih, stres ya. Nah. Tapi kunci jawabannya di sini ternyata apa? Keimanan atau ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini adalah sesuatu yang sifatnya divine plan, aku bilang tadi ya. Di sini tadi aku bilang ini adalah sesuatu yang sifatnya adalah divine plan. Sesuatu yang sifatnya adalah oh my god, please. Sesuatu yang sifatnya ini adalah kehendak ilahi, ya. Jadi ini keilahian, please sayang. Oh, kamu mau duduk di sini? Oke lah. Kucing aku ikut nimbrung sini ya. Sesuatu yang sifatnya kehendak ilahi. Jadi di sini kunci pemecahannya dari ini, dari perasaan kamu atau ketidaktenangan kamu saat ini yang kamu jalani dalam hubungan kamu mungkin ya, adalah apa? Kamu serahkan kepada Tuhan, serahkan kepada divine plan Dia, serahkan kepada petunjuk dan kehendak ilahi ya. Karena inilah yang akan membawa perubahan dalam hidupmu nih ya. Stroke ini adalah suatu transformasi gitu ya, transformasi kamu ya. Mari kita lihat transformasinya ke arah mana ya. Nah, ini ada suatu keberuntungan sebenarnya, tapi memang keberuntungan ini enggak lama gitu ya, tidak lama ini, tapi suatu kebahagiaan yang sifatnya adalah sementara gitu ya. Tapi walaupun ini keberuntungan kecil ya, tetap harus kamu syukuri ya. Oh, si snake ya. Mungkin kenapa keberuntungannya tidak lama karena ada snake. Oke, bye sayang. Mungkin karena keberuntungan tidak lama, dan ini hanya keberuntungannya tidak bertahan lama, ini adalah karena snake ya, adanya snake ini ya. Kunci ini adalah jari kunci dari hubungan kamu dan soulmate-mu sekarang adalah ada kehadiran snake, mice, dan fox. Tapi di sini ada transformasi. Sebenarnya transformasinya kemana? Tapi nah tuh kan ngarahnya sebenarnya ke hubungan soulmate ya. Nih ya, cuman harus melalui ini nih, harus melalui ini ya. Ini bisa seseorang yang licik, menipu, pengkhianat yang menyakiti kamu. Sekali lagi, kalau ada
orang seperti ini kenapa dihadirkan ke dalam kehidupan kamu tadi ya, sarana untuk mencapai ini. Atau ini bisa adalah sebuah siklus ya, gambaran dari siklus kehidupan kamu nih. Ada transformasi dari ini yang membuat hati kamu tadi menjadi stres, menjadi hidup kamu mungkin menjadi kacau karena kehadiran orang-orang ini. Tapi kalau kamu serahkan kepada divine plan, serahkan kepada kehendak ilahi, kamu akan bertransformasi. Jangan takut dengan kehadiran orang-orang ini. Jangan stres dulu ya. Ini adalah sarana. Sekali lagi, kalau kamu ketemu dengan orang-orang yang negatif atau yang merugikan kamu, itu sebenarnya adalah semata-mata sebagai sarana untuk membayar hutang karma yang negatif ya. Untuk menuju apa? Menuju ke soulmate. Coba kita lihat snake ini sebenarnya apa ya. Konfirmasi tentang snake. Kebalik. Snake ini apa? Ancaman apa yang akan kamu hadapi? Karena ini dia hadirnya di future. Tapi future kamu ada ini loh ya. Ada cinta romantis. Tapi sebelum itu mesti melewati si ular dulu. Snake ini apa dan siapa? Kita lihat konfirmasi snake-nya. I need space. Oke, kita lihat snake. Apakah snake itu siapakah dan bagaimana? Banyak sekali pertanyaannya sih. Apa, siapa, bagaimana? Oh. Hey, aku lihat di sini ada kemakmuran dan kesuksesan dan ada kesetiaan. Ada orang yang setia, baik. Artinya apa? Di future sebenarnya arahnya bagus ya. Walau di sini tadi cuman keberuntungan cuman short aja. Artinya apa? Sebenarnya si snake ini adalah, kamu tahu snake ini ya, dia akan lewat aja seperti si fox ini, lewat aja, lewat suatu periode atau suatu tahap perkembangan kamu menuju ini nih, kemakmuran, kesuksesan, cinta, kesetiaan ya. Jadi nggak usah takut dulu sama si snake, karena snake ini hanya sarana yang harus dilewati untuk tumbuh. Jadi ini pelajaran yang harus diambil ya, pelajaran yang kamu ambil supaya kamu dapat dapat ganjaran yang bagus, bonus atau anugerah. Untuk bisa mendapatkan anugerah atau berkat ya, kita harus mengalami dulu peristiwa yang nggak mengenakan ya kan? Itu untuk membayar hutang karma negatif kita, yang merupakan sebenarnya hasil perbuatan negatif kita juga dari masa lalu. Jadi ya, kalau punya hutang harus dibayar. Kalau udah dibayar lunas ya udah dapat bonus ya. Jadi jangan takut menghadapi tantangan kehidupan, karena kalau kamu mau memetik pelajarannya, kalau mau memetik pelajarannya dan mengambil hikmahnya dan belajar ya, belajar artinya kalau orang belajar itu apa? Pasti apa? Membawa perubahan dalam hidupnya nih, transformasi. Kalau mau berubah mendapat yang terbaik harus ada transformasi diri sendiri ya. Jangan ngatur apa yang ada di luar,
Yang di luar itu lebih nggak bisa kita kendalikan. Yang lebih bisa kita kendalikan adalah di dalam diri kita, ya kan? Kalau kita mau yang di luar itu baik, ya, apa yang di luar itu sebenarnya adalah refleksi dari apa yang di dalam kita. Kalau kita mau dapat yang baik, diri kita harus diperbaiki jadi yang baik dulu, supaya kita menjadi magnet untuk sesuatu yang baik datang ke hidup kita. Itu law of attraction. Kamu harus banyak belajar tentang itu, ya. Kalau kamu udah mendalami itu, bagus, terusin aja. Nih, aku tadi bilang law of attraction, ini keluar attraction, ya, suatu menarik. Kamu menarik cinta yang romantis dengan menikmati saat ini, sepenuhnya menikmati saat ini. Enjoy this moment fully. Jadi apa ya? Ada orang yang hidupnya tuh stres terus karena nggak ada bersyukur, gitu ya. Bersyukur selalu ngeluh dengan apa yang dia belum punya, padahal dia udah punya banyak. Coba lihat apa yang kamu miliki dalam kehidupan kamu dan nikmati. Kamu menikmati saat ini, kamu lagi ngapa sih? Kamu menikmati misalnya hanya saat ini kamu misalnya duduk di suatu tempat, duduk lagi makan gitu ya. Ya nikmatilah makanan itu dengan benar-benar gitu. Atau kamu lagi belajar, ya nikmati saat belajar itu. Orang terlalu banyak berkhayal sampai tidak menikmati benar-benar apa yang terjadi dalam kehidupannya saat ini, ya. Jadi ini attraction. Kamu itu punya daya magnet. Daya magnetmu adalah kamu harus bahagia. Bahagianya dalam apa? Dalam menikmati hidup, ya. Menikmati hidup. Jangan habiskan waktu dengan stres dan ngeluh-ngeluh. Nah, syukuri apa yang kamu punya. Worth waiting for, ya. Divine timing, ya. Ada divine timing yang lagi bekerja dalam kehidupan kamu sih, ya. Ini di future, ya. Si orang ini soulmate yang setia dan kemakmuran kamu dan di transformasi ini memang di future, gitu. Jadi kamu harus mau menunggu dulu, istilahnya merasakan momen-momen mungkin saat-saat yang tidak enak dulu gitu. Kamu harus membayar. Sekali lagi, jangan bosan ya kalau aku ngomong. Petik pelajarannya dari semua pengalaman yang negatif, ya. Petik pelajarannya, ya. Karena dengan memetik pelajarannya yaitu sambil sabar kamu menunggu, ini worth waiting for, layak untuk kamu tunggu soulmate kamu ini, ya. Tapi untuk ketemu soulmate kamu harus dibentuk dulu, bahkan dia pun juga harus dibentuk dulu untuk bertransformasi menjadi yang lebih baik. Oke. Ini ada kata honeymoon ini. Mungkin ini adalah buat kamu yang udah menikah, ya. Kamu menikah saat ini. Gak peduli kamu dengan soulmate kamu atau itu dengan karmic, whatsoever, itu whatever, ya. Tapi untuk kamu bisa menjalani kehidupan yang manis, kehidupan berumah tangga yang manis nih, ya. Berbagi waktu, menikmati waktu bersama, ya. Kencan kek atau nonton film atau apapun. Menghabiskan waktu di mana kamu dan dia bisa merasakan seperti honeymoon gitu, ya. Stay optimistic about your love life, ya. Positive thinking. Positive thinking dan faith, ya. Faith nih, faith, ya kan.
berpikir positif dan percaya akan membawa kamu dalam percintaan nih. Yang kamu harus lakukan saat ini adalah kamu tetap, kuncinya adalah kamu serahkan kepada penyelenggaraan ilahi, istilahnya penyelenggaraan ilahi yang akan nanti menuntun kamu ke soulmate kamu ya. Oke. Itu semoga menjadi perenungan kamu Sagittarius dan semoga bermanfaat ya. Komen di bawah kalau resonate atau kamu merasa terhubung, connect dengan reading ini ya. Jangan lupa di like juga dan share ke semua sosial media kamu ya. Buat yang belum subscribe, aku ucapkan selamat datang buat kalian yang baru di channel ini. Selamat datang dan jangan lupa subscribe ya. Ini adalah berseri, setiap seri aku masukkan ke dalam playlist ya. Jadi Sagittarius, cek zodiak moon rising Venus kamu. Kalau kamu nggak resonate di sini, cari di zodiak moon rising Venus kamu di playlist di channel aku, ada playlistnya khusus untuk soulmate reading. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini. Bye bye.